Ini kan channel kakak itu, apa salahnya sih kakak membuat hal itu, karena memang posisi hanya itu yang bisa kakak buat, hanya video yang bisa kakak tayangkan. Tapi ya kalau misalnya kalian nggak suka ya nggak apa-apa, di dislike aja. Tapi kalau kalian mengerti kondisi dan posisi kakak seperti apa, ya terserah kalian, itu nggak masalah. Kakak juga, kalaupun kalian juga komen negatif, kakak balas kok, kakak nggak peduli. Maksudnya jangan lupa, untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses Si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler, atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa, setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Baik, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV, bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan kemarin kalian sudah mengerti bahwasanya kakak mengupload video, dan memang video itu tentang ya perasaan kakak ya, karena memang cewek kakak lagi ulang tahun. Kakak ingin mengungkapkan secara tulus, secara ikhlas ya melalui video tersebut. Tapi ya memang ada yang mengatakan, ini kan channel Taruna kok membahas tentang pribadi lah, ini kan channel kakak gitu, apa salahnya sih kakak membuat hal itu, karena memang posisi hanya itu yang bisa kakak buat, hanya video yang bisa kakak layangkan. Tapi ya kalau misalnya kalian nggak suka ya nggak apa-apa, di dislike aja. Tapi kalau kalian mengerti kondisi dan posisi kakak seperti apa, ya terserah kalian, itu nggak masalah. Kakak juga, kalaupun kalian juga komen negatif, kakak balas kok, kakak nggak peduli. Maksudnya nggak peduli dalam arti mau kalian komen negatif, komen positif, itu masukan buat kakak, udah itu aja. Kakak nggak akan tersinggung, nggak akan apa. Yang pasti apabila itu salah komen kalian, ya kakak lawan kalau salah ya. Tapi kalau misalnya sifatnya membangun, ya no problem. So, sebelum berita ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu, karena kakak akan memberikan info tentang siaran tes yang sudah beredar di grup. Dan banyak yang meminta bahwa kak tolong jelaskan dong apa maksudnya. Ya sekarang kakak akan jelaskan. So, subscribe dulu sebelum video ini dimulai. Udah? 1, 2, 3, subscribe. Nah, oke, next. Yang pertama, kakak mendapatkan berita ini, kakak akan tentukan. So ya, di sini tertulis yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Rektor IPDN. Kakak nggak ngerti ya kenapa IPDN gitu. Maksudnya dari kemarin berita yang simpang siur IPDN. Ya memang IPDN tuh tinggi ya, dalam arti peminatnya banyak. Tapi ya kembali lagi, hati-hati tentang berita hoax. Tapi di sini sih cukup, menurut kakak pribadi ya. Menurut kakak pribadi cukup masuk akal. Karena apa? Karena ya masuk akal sih. Baik. Jadi di sini yang pertama kakak bacakan ya. Rapat dipimpin oleh Deputi SDM Aparatur Kemenpan, dihadiri oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKM, Sekjen Kemenkumham, Sestama BIN, Sestama BMKG, Kepala BPSDM Kemenhub, Sestama BPS, Sestama BSSN. Ya otomatis yang disebutkan pada poin pertama adalah kementerian dan badan yang siap menerima calon taruna Ikadin di bawah naungan sekolahnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua,
Rapat membahas alternatif skenario pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan. Nah, ini yang paling penting nih, kalian bisa dengarkan baik-baik. Yang pertama, skenario optimis. Jadi bahwasanya pandemi COVID-19 itu akan berakhir pada bulan Juni. Itu skenario optimis namanya, skenario optimis. Kemudian penerimaan dan seleksi akan dilaksanakan pada bulan Juli. So ya, ketika COVID-19 ini akan berakhir pada bulan Juni, maka pendaftaran sekolah kedinasan itu akan dimulai pada bulan Juli. Itu yang dimaksud dengan skenario optimis. Kemudian yang kedua ada skenario menengah. Nah, skenario menengah ini adalah di mana pandemi COVID-19 itu akan berakhir pada bulan Agustus. Bukan berakhir ya, dalam tanda kutip ini mereda katanya. Kemudian penerimaan tetap dilaksanakan, namun akan ada pengunduran atau penyesuaian jadwal. Nah, otomatis apabila nih prediksi dari pandemi COVID-19 itu akan mereda pada bulan Agustus, itu tetap dilaksanakan penerimaan seleksi taruna, tapi perlu pengunduran jadwal serta penyesuaian lebih lanjut lagi. Kemudian ada yang ketiga, skenario terburuk. Nah, skenario terburuk ini apabila pandemi COVID-19 pada bulan Agustus belum berakhir. Nah, maka penerimaan itu akan diundur sampai tahun 2021. Nah, skenario terburuk ini artinya apabila bulan Agustus itu masih posisinya atau kondisi Indonesia seperti ini, otomatis penerimaan calon taruna untuk tahun 2020 ditiadakan. Ya, kakak ulangi lagi sekali, apabila pandemi COVID-19 itu belum berakhir pada bulan Agustus, otomatis pendaftaran calon taruna itu tidak ada pada tahun 2020 dan diundur penerimaannya pada tahun 2021 atau tahun depan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan tes CAT SKD akan dilaksanakan di kantor regional UPT-BKN dan tetap memperhatikan atau mengacu pada protokol COVID-19 yang ketat. Nah, ketika nanti misal nih setelah COVID-19 ini berakhir akan dilaksanakan CAT, ya tetap kalian akan mendapat perlakuan seperti penanganan dari protokol kesehatan ya. Kayak misalnya cek suhu tubuh, kemudian cek suhu tubuh aja ya, kemudian pakai masker seperti itu. Jadi akan tetap menggunakan protokol kesehatan ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung atau berakhir ya, maksudnya berakhir, tapi tetap protokol kesehatannya itu digunakan. Kemudian poin terakhir di sini, rapat menyimpulkan bahwasanya menggunakan skenario optimis K atau L tetap mempersiapkan diri termasuk penyiapan soal-soal selain SKD. Nah, apabila skenario optimis ini bisa dilakukan dan Indonesia sudah mereda dalam arti COVID-19 ini berakhir di Indonesia, ya otomatis akan digunakan skenario optimis dan mempersiapkan diri, maksudnya dari segi kepanitiaan, segi tahapan seleksi itu dipersiapkan, intinya CAT SKD itu sudah siap dari sebelumnya. Karena di sini tertulis selain SKD seperti itu. Kemudian BKN menyiapkan sistem pendaftaran CAT dengan terkontrol dan sesuai protokol COVID-19, dan di sini tertulis perlu modifikasi SOP. Jadi ketika kalian ujian tes CAT itu akan ada SOP yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi kayaknya kalian akan wajib pakai masker. Kemudian akan disusun surat edaran Menpan dengan skenario optimis dan akan dievaluasi dengan melihat perkembangan pandemi COVID-19. Nah, jadi tetap yang utama adalah menggunakan skenario optimis, karena memang semoga saja Indonesia ini bulan Juni sudah mereda ya, sesuai dengan perkiraan atau penelitian dari apalah, pokoknya nanti kakak akan bahas lagi di part 2-nya. Jadi tertulis terakhir adalah demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahannya lebih lanjut Bapak Menteri dan terima kasih. Nah, jadi seperti itu, kita tunggu aja informasi update-nya seperti apa. Yang pasti kakak di sini hanya posisi bisa menjelaskan, bisa memberitahu ke kalian. Semoga saja cepat berakhir pandemi ini, oke?
Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham tentang apa yang kakak jelaskan. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, serta komen. Dan support terus channel Taruna Indonesia TV agar selalu memberikan informasi terupdate tentang pendaftaran calon taruna. Mohon maaf apabila ada batu-batu, ada salah kata, ada salah tingkah. Mohon dimaafkan. And see you next time. Peace. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses Si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna-indonesia-tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna-indonesia-tv. Jadi hanya 2 di Shopee dan reguler di DM @taruna-indonesia-tv karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000.